Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, kita masih di mau'idhahnya atau nasihatnya Salman Al-Farisi. Kita masuk ke mau'idhah yang berikutnya. Di sini beliau mengingatkan akan bahaya dari lisan. Bahaya dari apa? Lisan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsarun nasi dzunuban. Orang yang paling banyak dosanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Aktsaruhum kalaman fi ma'siyatillah. Orang yang banyak bicara dalam bentuk maksiat kepada siapa? Allah. Bicara janji khianat, enggak ditepatin. Ini apa? Dosa. Bahkan termasuk tanda orang munafik disebutkan dalam hadis yang sahih. Ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya idza wa'ada akhlaf. Kalau dia janji maka apa? Akhlaf. Dia berdusta. Ya akhi, nanti gini, enggak ditepatin. Berarti dia apa? Dusta. Maka dia paling banyak dosanya. Jadi lisan ini dosa-dosanya itu banyak. Dosa memfitnah, dosa zina. Zina, lisan bisa enggak berzina? Oh ya bisa. Godain ya ukhti, la dan sebagainya, bla bla dan sebagainya. Itu jatuh ke dalam dosa. Fitnah, iya. Riba, iya. Semua itu apa? Dosa. Makanya orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling tidak bisa ngontrol lisannya. Terus bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu banyak wanita-wanita yang disakiti gara-gara lisan, dan juga banyak laki-laki yang disakiti oleh lisan. Terutama kasus rumah tangga. Istri cerewet kepada suami, dia nggak tahu lagi, Pak. Yang penting dia bisa meluapkan apa saja yang dia inginkan. Dia nggak melihat kondisi itu menyakitkan suami atau enggak. Sebaliknya sama suami ke istri. Dia akan ngomong apa adanya, yang penting kadang-kadang yang penting ngomong. Istilahnya kalau kita kan ngomong yang penting. Kalau mereka yang penting ngomong. Sudah. Pokoknya maksiat enggak maksiat mereka enggak mau. Itu mau dikerjakan. Sedangkan kata Salman Al-Farisi, aktsarun nasi dzunuban, orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat apa? Aktsaruhum kalaman, yang paling banyak omongnya. Tapi apa? Fi maksiatillah, kata beliau, yang digunakan ucapannya untuk maksiat kepada Allah. Tapi kalau untuk ketaatan, oh yang enggak. Jadi bukan semua orang banyak omong maka lantas banyak dosanya, enggak. Loh, dai ini banyak enggak ngomong? Loh iyalah. Sedangkan apa kata Allah? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lisannya baik, ucapannya baik dibandingkan dai yang ngajak kepada jalan siapa? Allah. Jadi bukan cuma banyak omong, enggak, banyak omong yang tidak bermanfaat dan banyak omong dalam maksiat kepada siapa? Allah. Tapi kalau kita ngomong tentang membela hak fulan, membela hak allan, lo yang ngomong. Kalau enggak ngomong ya bahaya. Kan seperti itu. Ini kata para ulama. Tapi kalau seandainya kira-kira omongan kita ini enggak bermanfaat, diam. Omongan kita ngandung maksiat, diam. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kufa 'alaika hadza ya Mu'ad." Wahai Mu'ad, ini kufa 'alaika hadza. Tahan ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi.
apakah kita ini akan diazab oleh Allah atas semua yang kita ucapkan? Apa kata beliau? Na'am thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang itu ditarik oleh para malaikat, dibawa diseret kepada dalam neraka, jurang api neraka jahanam, itu kecuali sebabnya adalah lisan-lisan mereka. Naam, itu yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hampir rata-rata, kata Syekh Umar Al-Muqbil, semua maksiat kebanyakan itu dari lisan, bukan dari anggota yang lain. Makanya setiap pagi anggota tubuh itu akan mengatakan untuk lisan, wahai lisan, engkau ini adalah pemimpin. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus maka kami lurus. Wa in wajadta wajadna, kalau engkau menyimpang kami juga menyimpang. Berarti patokan seseorang itu di mana? Lisan dia. Enggak lain enggak bukan. Antum kalau mau tahu fulan ini apa sikapnya, lihat lisannya. Antum mau tahu fulan ini pelin-pelan atau enggak, lihat sikapnya, lihat lisannya. Antum mau tahu dia ini teguh atau enggak, lihat lisannya. Antum kalau mau tahu keadilan seseorang, lihat lisannya. Lihat lisannya, enggak usah lihat yang lain. Kadang-kadang orang banyak terkecoh dengan penampilan. Oh, fulan berjenggot, insya Allah dia orang baik. Lihat lisannya. Oh, fulan pakai baju muslim, enggak nyamin. Lihat apa? Lisannya. Lo antum kira ikhwan-ikhwan nih kadang-kadang enggak lihat lisannya. Udah ngaji, lo udah ngaji, tapi kadang-kadang ada su'ul adab, ada adab yang enggak baik, akhlak jelek dipelihara. Lihat lisannya. Itu harus itu. Tapi kalau antum mau lihat, jadi semua hal itu dilihat lisannya, Pak. Lihat status orang, enggak usah jauh-jauh, dari lisan. Apa yang dia ucapkan, itu biasanya kita bisa lihat kondisi dia ini bagus atau enggak. Makanya kata beliau di sini, hampir kebanyakan mayoritasnya, wa ma aktsaraha, dan betapa banyak maksiat dikerjakan gara-gara ghibah, lisan. Namimah, adu domba, lisan. Wal kadzib, berdusta, lisan. Nyebarkan berita hoax, apa? Lisan. Enggak tasabbut, enggak tabayyun, lisan. Wasukhriyah, mencela, lisan. Itu semua dari musibah-musibah yang dikeluarkan oleh apa? Lisan. Pak, dan antum juga santri, seseorang itu terbiasa menjaga lisannya itu dari kecil. Kapan di kecil dia bisa jaga lisan, besar nanti insya Allah bagus. Tapi kalau dari kecil dia udah terbiasa dusta, udah terbiasa mencela, biasanya besar pun juga seperti itu. Antum lihat Pak, preman jadi preman itu enggak seinstan itu. Tapi dia hidup di lingkungan yang salah, suka menindas orang lain dengan apa? Lisannya. Dia lihat, fulan aja suka mencela orang, dia cela orang lain, itu dibiasakan, dipelihara. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi preman. Naam, sahih. Orang, Pak, antum lihat masyayikh taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lisannya otomatis berzikir. Antum kira masa muda mereka enggak berzikir? Enggak. Berzikir mereka itu. Pasti lisannya terbiasa untuk apa? Berzikir. Seperti Syekh bin Baz. Makanya memang ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah naungin pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan siapa? Allah. Apa salah satunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au syabun nasya'a fi ta'atillah au fi ibadatillah." Pemuda yang tumbuh besar di atas ibadah kepada Allah. Kapan dia pemuda ini terbiasa jujur, terbiasa zikir, terbiasa dakwah, terbiasa untuk sabat ala din, istilahnya teguh di atas pemahaman agama Islam yang sempurna. Nanti kapan besar Pak, dia akan terbiasa untuk itu. Bahkan ketika besar dia otomatis zikir. Kapan udah besar Pak, kapan dia masih muda terbiasa untuk sabat ala din, teguh di atas pemahaman agama yang sahih,
ketika besar dia berdakwah, mau digoyang orang nggak goyang dia, Pak. Mau digeser orang nggak geser dia. Kenapa? Karena terbiasa dari apa? Kecil. Jadi santri ini dimulai memang dari sekarang. Kalau nggak susah. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Makanya kadang-kadang, Pak, kalau ada orang korupsi, biasanya nanti orang yang dekat sama dia itu juga akan apa? Korupsi. Terbiasa dari kawannya. Makanya bahaya, Pak, lingkungan nih. Kalau lisan kawan kita buruk, buruklah kita. Tapi kalau lisan kawan kita baik, maka apa? Baiklah kita. Makanya disebutkan, Masya Allah, antum tahu orang soleh? Orang soleh kapan lisannya itu suka ghibah, dalam kasus ghibah yang Allah haramkan, maka rusak amal ibadah dia. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan fakam afsadatil ghibatu min a'malis salihin. Betapa banyak ghibah merusak amalan-amalan orang apa? Saleh. Fulan dia ghibahin, sebut nama by word, nggak lagi disamarkan, nggak lagi di blur, nggak lagi kasih inisial, langsung by text dia katakan ini fulan ini dan sebagainya. Ghibah. Padahal fulan itu pengen berubah, pengen taubat dan sebagainya. Tapi seperti itu. Dan beliau katakan wa kam ahbatat min ujuril amilin, betapa banyak lisan ini menyebabkan atau membatalkan pahala-pahala orang yang sudah beramal apa? Saleh. Buktinya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pada hari kiamat nanti dosa pahalanya itu akan ditransferkan kepada orang yang dia zalimin. Sampai pada kasus fa infinite hasanatuhu. Kalau seandainya dosa orang yang mencela orang lain itu habis pahalanya, maka apa? Ukhidat min khatayahu thumma turiha alaihi thumma turiha finnar. Kemudian kesalahan-kesalahan tadi diambil dari dosa orang yang dizalimin, nanti dipindahkan kepada orang menzalimin. Habis itu dengan sebab itu dia dicampakkan oleh Allah ke dalam api apa? Neraka. Wal iyadu billah. Makanya kita harus hati-hati dalam kasus menjaga apa? Lisan. Wallahu alam bissawab. Taib. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Masya Allah disebutkan, Pak, di sini dalam kitab Uddatus Sabirin. Disebutkan dalam Uddatus Sabirin bahwasanya fa innal ma'asi al-lisaniyah, sesungguhnya maksiat dalam bentuk lisan, dusta, zina lisan, namimah, ghibah, ini kan maksiat-maksiat dari apa? Lisan. Apa kata beliau? Idza sharat mu'tadatan lil 'abd, kalau sudah menjadi kebiasaan seorang hamba. Nah, ini dia. Karena kadang-kadang ada, Pak, orang tuh udah hobi untuk namimah, udah hobi untuk ghibah, udah hobi untuk dusta. Ada. Fa innahu ya'izzu 'alaihi sabru anha wa li hadza tajidu ar-rajul yaqumu al-lail wa yasumu an-nahar wa yatawarra min istinadihi ila wisadati haririn lahdatan wahidatan wa yutliqu lisanahu fil ghibah wan namimah wa tafakkuh fi a'radil khalq. Engkau lihat banyak orang-orang yang dia itu qiyamul lail. Nanti di malam hari dia itu Masya Allah, di siang hari dia puasa. Ternyata hobinya itu apa? Namimah, ghibah, wattafakkuh. Ngambil gizi. Dari apa? Dari kehormatan kaum muslimin. Diambil gizinya. Naam, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya yang perlu kita perhatikan, jangan sampai lisan itu menjadikan kita ini lupa dari alam apa? Akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Antum lihat, Pak, dosa apa sekarang yang enggak dimulai dari lisan? Enggak ada. Hampir rata-rata dimulai dari mana? Lisan. Antum cari apa sekarang, dosa apa? Main judi, lisan biasanya. Ayo kita main judi di tempat ini, tempat itu. Hah. Ngajak main apa? Judi. Ngajak dulu, terjadilah main judi akhirnya. Zina, sama. Ayo kita berzina di ini itu. Ngajak dulu pertama. Zina. Apalagi sekarang? Atau nggak akan jumpa maksiat apapun kecuali pertamanya dimulai dari apa? Lisan. Naam. Na'udzubillah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian perhatikan, Pak, di sini. Nasihat berikutnya Salman Al-Farisi mengingatkan kita untuk tidak sombong,
Untuk enggak apa? Sombong. Salman Al-Farisi ditanya. Salman Al-Farisi, kita tahu Salman itu memiliki nasab yang bagus di kalangan orang-orang Persia. Karena bapaknya itu termasuk orang terkemuka di orang-orang Persia. Jadi kalau dia mau sombong, sebenarnya dia itu bisa untuk sombong. Cuman Salman memilih jadi budak untuk menemukan agama apa? Islam. Tapi Pak, perhatikan di sini. Tawadhu'nya Salman Al-Farisi. Dia ditanya, "Ma hasabuka?" Wahai Salman, sebutkan nasab engkau. Apa nasab engkau? Karena kita sebutkan tadi, nasabnya si Salman Al-Farisi itu adalah orang yang mulia bapaknya. Tapi apa kata dia? Karami dini. Kemuliaan saya itu dalam agama saya, bukan dari nasab saya, kata dia. Bukan dari apa? Nasab. Jadi antum salah kalau cuman melihat dari ini bangsawan, anaknya bangsawan. Salah. Kalau cuman murni apa? Nasab. Karena banyak orang-orang bangsawan tapi nggak ada agamanya, nindas sana, nindas sini. Bahaya, bahaya. Taib, dia mengatakan karamidini, kemuliaan saya itu di agama saya. Jangan hitung dari nasab. Wa hasabi at-turab. Adapun nasab saya cuman sebatas tanah toh. Saya diciptakan dari tanah, bapak saya diciptakan dari tanah, kakek saya diciptakan dari tanah, buyut saya diciptakan dari tanah, bapaknya buyut saya diciptakan dari tanah, kakeknya buyut saya, sampai terakhir Nabi Adam alaihissalam semua apa? Tanah. Mintin dari juga apa kalau bukan tanah? Min nutfah, air mani. Nggak ada Pak, tanah diinjak, air mani dibuang. Apa yang mau dihormatin? Antum kena tanah, kena baju kotor, antum bersihkan. Baju kita kena mani, kita bersihkan. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Wa minat turabi khuliqtu, kata Salman. Aku ini diciptakan dari apa? Tanah. Apa yang mau dibanggakan dari nasab saya? Wa ila turabi asir. Dan saya akan kembali menuju apa? Tanah. Orang tuh diciptakan dari tanah, mati dikubur di bawah tanah. Summa uba'atsu wa asiru ilal mawazin. Yang ujung-ujungnya aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku dibawa kepada timbangan amal. Timbangan apa? Amal. Fa in thaqulat mawazini, kalau seandainya timbangan saya itu berat, fama akrama hasabi, betapa mulianya nasabku. Jadi timbangan nasab itu baik kalau agamanya apa? Baik. Sudah. Wa ma akramani ala rabbi, dan betapa mulianya saya di hadapan Allah kalau amal timbangan saya baik. Jadi patokan seseorang itu baik bukan dari nasab, dari amal kebaikannya. Bukan dari nasab. Yudkhiluni al-jannah, yang mana amal timbangan saya yang berat ini memasukkan saya ke dalam apa? Surga. Tapi sebaliknya, wa in khaffat mawazini, kalau seandainya timbangan saya ringan, fama al-ama hasabi, betapa tercelanya nasab saya. Kenapa? Karena karena seseorang tidak bisa nyogok di hari timbangan amal kita dengan nasab. Ya Allah, jangan adab saya karena nasab saya bagus. Apa kata beliau? Kalau timbangan amal saya rendah, betapa terhinanya nasab saya gara-gara apa? Saya nggak bisa bela diri dari nasab, nggak bisa sama sekali. Makanya antum tahu keturunan Nabi kita Muhammad SAW dari jalur Fatimah, apakah semua orang baik? Enggak. Ada mungkin keturunan dari Fatimah yang orang-orang nggak baik, dan itu kan kita kadang-kadang lihat. Apakah bermanfaat nasabnya? Enggak. Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam, siapa anaknya? Kan'an. Kufur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah bermanfaat nasabnya Kan'an dari hari kiamat? Enggak bermanfaat. Oh, bapak saya seorang nabi, enggak bisa ngasih syafaat. Enggak bisa. Makanya kata dia, wa ma ahwanani ala rabbi, kalau timbangan amal saya buruk, betapa hinanya saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibuni,
dan Allah akan mengadab saya kecuali Allah memberikan saya ampunan dan rahmat atas dosa-dosa yang saya kerjakan. Berarti Pak, timbangan seseorang tuh nggak usah ditimbang dari hal-hal yang lain kecuali agama. Oh, anak akan nikah sama fulan atau fulanah gara-gara nasabnya bagus. Cuman sekedar anak bangsawan, enggak. Antum kira gelar bangsawan itu akan menyelamatkan kita dari hari kiamat? Enggak. Sama sekali enggak. Oh, anak pejabat, enggak. Kadang-kadang kita nikah sama keluarga mungkin pejabat dan sebagainya, kita enggak bisa berekspresi terhadap agama kita. Kita enggak bisa ngamalkan apa yang kita yakini. Kadang-kadang seperti itu. Dan sebagainya. Makanya Masya Allah, apa kata beliau? Nasihatnya Salman Al-Farisi itu tepat sekali dengan yang terjadi dengan Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah orang yang Allah ceritakan dan orang yang Allah hinakan abadi sampai hari kiamat. Allah katakan tabbat yada abi lahabiu wa tab. Abu Lahab, ma'ruf Abu Lahab. Nasabnya, padahal nasabnya ini Masya Allah pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Kekerabatannya itu dekat dengan Nabi kita SAW. Bermanfaat? Enggak. Itu persis kata Salman. Kalau timbangan amal saya rendah, fama al-ama hasabi. Betapa hinanya nasab saya. Memang enggak bisa menyelamatkan kita, enggak berharga pada hari kiamat nanti. Naam, sahih. Ya Abu Lahab enggak akan selamat. Makanya Nabi SAW pernah panggil orang-orang suku Quraisy ketika turun ayat Allah SWT, ya wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, dakwahilah keluarga-keluarga engkau yang terdekat. Pertama yang dipanggil suku Quraisy, kabilah Bani Hashim, istri-istri putri-putri Nabi kita Muhammad SAW. Yang dipanggil juga adalah kabilahnya, ya ma'syara Quraisy, ya Bani Hashim, wa ya Fatimah. Apa kata Nabi? Sallallahu ma syi'tum. Minta apa yang kalian mau. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Tapi ingat, saya tidak bisa menyelamatkan kalian pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu nabi loh, enggak bisa bermanfaat, ngasih manfaat. Nabi bisa ngasih syafaat sesuai keinginan beliau? Enggak bisa. Nabi kita Muhammad SAW seorang nabi. Bahkan Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi. Bahkan afdalul khalqi ajma'in, sebaik-baik makhluk secara mutlak. Ternyata apa kata Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Enggak ada yang bisa ngasih syafaat pada hari kiamat, ngasih bantu. Oh fulan dari neraka dipindahkan ke surga. Enggak bisa ngasih syafaat illa biizni, kecuali Allah apa? Izinkan. Antum tahu Abu Talib minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Talib diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Dan tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk minta ampun kepada orang-orang yang berbuat syirik. Abu Talib syirik enggak? Syirik. Apa kata Allah? Walau kanu uli kurba. Walaupun pelaku kesyirikan ini adalah keluarga yang paling dekat dengan Nabi. Abu Talib, Masya Allah. Ternyata ngasih syafaat? Enggak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah enggak izinkan. Nabi SAW enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya, berhasil? Enggak berhasil. Antum tahu Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk bapaknya? Iya, Azar. Tapi apa kata Allah? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk bapaknya si Azar, itu sebabnya gara-gara dia pernah janji. La astaghfiranna lak, ya bapakku, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Janji. Maka dia harus tepati.
Tapi ketika dia nepati janji tadi, langsung turun ayat masalah nggak boleh kita itu minta ampunan untuk siapa? Orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Berarti kan jelas Pak, kita ini tidak ada yang menyelamatkan kita, nasab tuh nggak bisa. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat saudara, ini nasab terdekat ini termasuk saudara, gak bisa nyelamatkan saudaranya. Dia akan kabur karena akan dimintain tolong, sedangkan dia pusing sendiri. Bahkan kadang-kadang dia takut dijadikan beban dosa untuk saudaranya, maka dia lari. Wa ummihi wa abi, dan dia akan lari dari ibunya dan juga bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia takut dosa ibunya, dosa istrinya, dosa bapaknya, dosa saudaranya, dosa anak-anaknya ditimpakan ke dia. Takut dia, maka dia gak bisa nolong apapun. Makanya hati-hati dalam kasus ini. Jadi gak bisa menyelamatkan kita kecuali amal soleh. Jadi patokan seseorang itu mulia atau gak mulia itu adalah agama. Orang kadang-kadang ada berkutat sama agama, tapi ternyata buruk. Iya, dia sering bahas agama, cuman sebagai cover, kamuflase. Covernya aja, cuman sampulnya saja, isinya bobrok. Ada orang status baik, masya Allah, mengingatkan sholat malam, mengingatkan puasa, mengingatkan ini itu. Wallahi nggak pernah dikerjakan. Ada manusia-manusia kayak gitu, cuman sebagai cover saja. Dia kamuflase agar orang nganggap ini orang baik, tapi perusak. Ada. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau itu cuma mengucapkan apa sih enggak kalian kerjakan? Kalian ngomong pintar, status pintar, ma la taf'alun, tapi kalian enggak kerjakan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah, kalian cuma ngomong, enggak bisa ngerjain. Oh, kami Ustaz selaku ikhwan-ikhwan ini bukan ngomong, kan status doang. Walaupun amal kami rusak, kan nggak termasuk ayat itu. Masuk tulisan itu fi manzilatil kalam. Tulisan itu sama kedudukannya dengan apa? Ucapan. Bahkan zaman kita sekarang lebih kuat tulisan dibandingkan apa? Ucapan. Maka ada istilah hitam di atas putih, lebih kuat tulisan. Antum mengundang fulan, ya akhi, datangnya ke acara walimah anak-anak, kurang kuat kalau cuma lisan. Tapi kalau dikasih apa? Undangan, tulisan, ada fisiknya, itu lebih kuat. Jadi jangan kira antum status nih nggak kuat. Lah, kadang-kadang status nih lebih kuat kedudukannya dibandingkan apa? Ucapan. Kita status pintar, ngamalin nggak pinter. Status pinter tapi ngamalin jahil. Loh, itu masuk dalam firman Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Istilah orang tuh pencitraan. Apa? Pencitraan. Wal'iyadzubillah. Itu ada orang seperti itu. Nyampaikan kita ini, kita itu. Tapi bukan berarti kalau gitu kita nggak usah berdakwah lah, karena kita nggak sempurna. Salah juga. Kenapa? Kalau mau nunggu sempurna baru kita berdakwah, nggak ada manusia yang tidak yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan. Nabi kita SAW sendiri mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Aku nih manusia seperti kalian, manusia biasa. Nabi ada nggak keliru? Lo ada. Allah abadikan kok kabur. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah lak abasa wa tawalla. Ini nunjukkan bahwasanya ya ayyuhan nabiyyu lima adinta lahum. Kan ini peringatan dari Allah bahwasanya Nabi itu keliru dalam berbuat. Wajar. Kalau kita mau nunggu sempurna baru berdakwah, nggak bakal ada manusia yang tegak di atas muka bumi ini berdakwah. Cuman apa? Kita harus semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang kita ucapkan. Jadi jangan dakwah kita sholat malam dan sebagainya. Gak pernah sholat malam.
Itu ada kondisi manusia kayak gitu. Bangunin akhwat, ya ukhti bangun, sholat malam. Emaknya nggak pernah didakwahin. Ada orang kayak gitu. Anak kasih hadiah untuk fulana karena tahabu. Seringlah kalian ngasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Emaknya nggak dikasih hadiah. Itu pintar ngomong. Pintar apa? Pintar ngomong. Wallahi ini khatir. Ini bahaya. Dan ana sudah beberapa jumpain orang-orang kasus seperti itu, Pak. Kasus, ingatlah dulu ana beberapa flashback tahun yang lalu loh ya. Pas kedatangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi ke Istiqlal waktu itu. Istiqlal nih Pak waktu itu di Jakarta. Ada salah satu ikhwan Facebook. Dulu awal-awal Facebook setelah setelah ditinggalkannya Friendster kan, muncullah Facebook. Lagi rame-rame Facebook. Belum ada Instagram dan kawan-kawannya. Waktu itu ya muncullah ikhwan-ikhwan yang pinter posting status. Kamuflase. Postingan agama dia itu cuman menjaring akhwat tok. Sampai kasusnya bukan gadis lu ya, ummahat tuh pun bisa tergoda gara-gara dia. Kamuflase. Nunjukkan ini orang baik dan sebagainya. Dari Riau dia berangkat naik pesawat cuman jumpain nih ummahat, rupanya dijebak. Apa? Dijebak. Itu kan status pintar, ngamalin nggak ada. Jangan dikira nggak ada diadab oleh Allah SWT. Lah, pasti diadab. Jadi memang dakwah ini itu dakwah kasus yang berat. Berat itu wallahi. Naam. Jadi antum tuh jangan terpesona dengan lisan seseorang. Jangan terpesona dengan nasab seseorang. Jangan terpesona dengan harta seseorang. Jangan terpesona di mana dia tinggal saat ini. Jangan, Mbak. Antum terpesona dengan fulan yang tinggal di Mekah. Loh, Abu Jahal tinggal di mana? Di Mekah. Enggak usah. Oh, fulan mahasiswa Mekah. Loh, mahasiswa Mekah ada yang S3, doktor. S3 balik-balik. Hina agama apa? Islam ada. Jangan terpesona dan manusia, Pak. Fair saja. Jadi itu yang ditekankan di sini Salman Al-Farisi. Timbangan itu, Pak, agama titik. Enggak usah bawa-bawa yang lain. Agama. Jadi insya Allah subhanahu wa ta'ala itu kita akan bisa melihat kasusnya. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Anak lagi kajian bentar. Nanti ya habis kajian nanti. Ya, nah. Ayo, na'am, khair. Ya. Assalamualaikum. Taib. Mau'idhah yang berikutnya. Masya Allah. Tentang rasa malu. Ini nasihat Salman Al-Farisi. Orang rusak kapan rasa malu nggak ada di hati dia. Apa kata Salman Al-Farisi? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza arada bi'abdin halakatan aw syarran naza'a minhul haya. Kalau Allah ingin menghancurkan reputasi seseorang, pertama yang Allah cabut rasa malu dari hati dia. Wallahi sahih. Falam talqahu illa makitan mumaqqata. Yang kau lihat dari dia adalah orang yang hina dan dihinakan. Orang yang dimurkai dan termurkai. Sudah. Dia dibenci dan terbenci. Kapan Allah ingin rusak reputasi seseorang, yang Allah cabut rasa malu? Pak, wallahi sahih. Fulan penuntut ilmu, fulan ini, fulan itu, bawa embel-embel agama. Kalau Allah ingin rusak ini reputasi dia, pertama kali yang dicabut rasa malu dia. Akhirnya apa? Dia bertindak tanpa ada rasa malu. Itu tadi kasus tadi, macam ikhwan tadi Anda ceritakan. Godain akhwat fulan. Kalau seandainya dia ada rasa malu, nggak mungkin dia godain kayak gitu. Tapi udah hilang, rasa malu dia tuh udah hilang. Sampai dia godain fulana wala allana, itu banyak. Kalau memang murni salah sekali, ini
Berkali-kali. Berarti apa? Itu indikasi bahwasanya memang Allah tuh udah inginkan dia ini hancur reputasinya. Bahaya loh Pak, kalau orang yang sudah Allah hilangkan rasa malunya, maka apa? Iman tuh lepas dari dia biasanya. Makanya ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ucapan yang iman yang paling baik itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan iman yang paling rendah itu apa? Kita menghilangkan gangguan dari jalan. Apa kata beliau? Hadis terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu sebagian dari iman. Akhwat-akhwat joget TikTok di sosial media disebarkan, wallahi iman mereka rusak. Yakin ana saudara-saudara. Kalau iman dia bagus, nggak mungkin dia joget di situ. Kadang-kadang hijab besar dan sebagainya, bawa anak nih alumni pondok ini dan sebagainya. Apa yang dia tampakkan seperti itu? Kalau dia tampakkan berarti iman dia apa? Rusak. Kenapa? Nggak ada rasa malu. Ya Allah, anak pondok kapan dia tampilkan akhwat nih, pasti malu nggak dia? Wallahi pasti malu. Ikhwan sebaliknya, kalau godain fulana wala allana, iman dia berarti lagi rusak. Kenapa? Karena nggak ada rasa malu. Orang berani korupsi. Kenapa dia berani korupsi? Kalau dia seandainya ada rasa malu, nggak bakal dia korupsi, dia akan mikir panjang. Tapi semua itulah yang merusak kondisi mereka. Makanya ada satu hadis Nabi berkatakan, la yazni zani wa huwa mu'minun. La yu'minu zani la yazni zani wa huwa mu'minun hina yazni. Tidaklah seseorang yang berzina, dia berzina di saat itu dalam kondisi iman dia sempurna. Berarti apa? Dia berzina dalam kondisi iman yang terpuruk, kata Nabi SAW. Lagi jatuh-jatuhnya. Kenapa? Pak, kalau dia ada rasa malu, pasti dia nggak akan apa? Berzina. Tapi itu terjadi, na'udzubillah. Nunjukkan iman dia nggak ada sudah. Bukan iman nggak ada, lepas loh ya. Iman dia itu sedikit sekali. Antum tahu kenapa orang-orang kafir gampang mencuri, gampang begal, gampang berzina? Di negara-negara Timur Tengah nggak ada pembegalan, sulit pencurian, dan perzinaan tuh jarang sekali. Apa bedanya? Iman. Mereka begal, malu. Mereka zina, malu. Tapi kalau orang-orang kafir, bapaknya pun nggak tahu lagi siapa. Yang pasti emaknya tahu. Karena dia terlahir nggak tahu dari air mani yang mana. Tuh sampai seperti itu. Makanya di orang-orang Amerika, di orang-orang Barat itu nggak bawa nama bapak, karena nggak tahu siapa bapaknya. Tapi bawa nama suami, karena pasti itu suami dia. Makanya kita buka rekening di bank, yang ditanya bukan bapaknya, siapa? Ibunya. Bapaknya nggak tahu. Ini dia keluar dari air mani siapa? Harus tes DNA dulu. Pasti keluar dari rahim yang pasti. Oh, fulanah ini yang melahirkan, sudah. Makanya siapa nama ibunya? Antum buka rekening, yang ditanya nama bapak atau nama ibu? Nama siapa? Ibu kandung. Mana ada bapak kandung? Karena ngambil dari metode Barat. Karena Barat tuh nggak tahu pak siapa bapaknya. Makanya mereka itu bawa nama suami. Maka antum tahu kan, dulu sempat rame kalau istri nikah sama fulan, maka nama dia disandingkan di terakhirnya nama siapa? Suami. Kalau kita enggak, Pak. Nama siapa nama bapaknya? Ana Abdurrahman Al-Amiri. Karena ana yakin anaknya si Amir. Ongku ana. Ibnnya ini Ibn Amir. Kan gitu, Pak. Harus yakin, kita yakin. Tapi di mereka tuh enggak jelas nasab itu. Nasab itu udah mulai rusak. Makanya Islam diturunkan salah satunya untuk hifdzun nasl. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dijaga nasab itu. Makanya Pak antum nggak akan jumpai Pak Islam dalam kondisi rusak
kecuali dari orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Antum udah ngaji, sama antum dulu belum ngaji. Kalau dulu antum belum ngaji, ngerokok malu nggak? Dulu belum ngaji, malu nggak? Oh enggak. Bahkan kita menentang orang-orang mengharamkan apa? Rokok. Sekarang udah ngaji, jenggotan, cingkrang, ngasih ngerokok, mikir berkali-kali kita. Pun kalau ada kepepet, mungkin dia akan nyari ke seberang timur dan barat sampai orang nggak lihat. Kenapa? Malu. Ada ikhwan nih Pak, masya Allah. Ikhwan, anak nggak sebutkan di mana dan sebagainya. Dia lagi kerja. Dia nggak tahu anak ada di situ. Anak lihat dia, assalamualaikum Pak. Tapi tangannya ada apa? Rokok. Wih, salam Ustaz kata dia. Tapi rokoknya dipindahin dulu ke tangan kiri, disembunyikan. Oh salam Ustaz. Anak bilang, gimana kabar antum? Sehat? Sehat. Ustaz, tolong Ustaz ya, jaga aib ana kata dia. Pak, antum berubahlah dan ana nggak akan nyebarin aib antum. Sudah, antara antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana bilang gitu. Tapi malu nggak dia? Malu, bepeci. Tapi kondisi kayak gitu. Tapi masih ada iman di hati dia. Tapi malunya kapan jumpa sama ustadz? Sama orang enggak. Itu kadang-kadang ada. Tapi ana tuh masih bersyukur, walhamdulillah, masih ada iman di hati dia. Karena masih malu. Ada juga salah satu tukang parkir di depan bank. Sering nyapa ada, deket dia sama ana. Ustaz, ana nih maaf kata dia. Ana nggak bisa sembunyikan lagi, ketahuan sama antum sudah. Kata dia, ana masih ngerokok Ustaz, tolong doanya. Urusan antum sama Allah, tapi ana bersyukur antum masih ada rasa malu. Nabi bilang. Nah, say, itu memang harus disampaikan belak-belakan. Kita nggak bisa nggak sampaikan. Lu nahi mungkar kok. Mau kita sembunyikan? Ana sampaikan, nggak apa-apa. Antum ada rasa malu, tapi antum harus rubah, wajib hukumnya. Iya, Ustaz, doakan ana. Tapi ana bersyukur dia itu ada rasa malu. Tapi dia masih awam. Walaupun kadang-kadang kajian di pondok, kadang-kadang datang ke pondok ana. Tapi kadang-kadang nggak nampak lagi. Nanti mungkin di masjid yang lain, di masjid kawan-kawan yang lain dan sebagainya. Tapi maksud ana tuh malu tuh berpengaruh loh. Kalau ada rasa malu, dia nggak jadi maksiat. Minimal beberapa detik gitu loh. Nggak jadi maksiat. Gara-gara ada rasa malu. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau nggak malu, silakan perbuat apa yang kau mau. Udah. Kalau kau nggak malu, berarti apa? Kalau ada rasa malu, kita kan mikir-mikir, berbuat nggak ya, berbuat nggak ya, berbuat nggak ya. Ini yang dimaksudkan dalam hadis. Adzan ya. Kalau adzan dulu, kan kepada adzan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Ush. Kata Syekh Umar Al-Muqbil sini, inna min a'zami fawaidil haya, dan bahwasanya faidah dari rasa malu adalah rasa malu mencegah kita dari maksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah Anda sampaikan tadi. Kalau malu ya pasti dia sudah akan enggan untuk apa? Berbuat maksiat. Baik malu dari matanya pandangan Allah atau dari pandangan mata manusia. Apa kata beliau? Lihatlah, kata beliau. Ma taf'aluhu ba'dul muslimat min sufurin wa naz'in lil hijabi syar'i. Apa yang dikerjakan oleh sebagian muslimat dari sufur, tabarruj, berhias diri di hadapan bukan mahram dia, dan kadang-kadang dia lepaskan hijab dia, yang mana ini semua para ulama sudah sepakat atas kewajiban kita untuk berhijab. Ini kata beliau. Yang lain, mujaharatu ba'dihim bi aklir riba. Sebagian orang itu dengan terang-terangan mereka ini transaksi dengan transaksi apa? Riba. Sudah ngaji kadang-kadang tapi masih main riba. Itu ada. Dalam beberapa kasus, na'udzubillah. Makanya disebutkan oleh Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan khamsun min alamati syaqa. Ada 5 dari tanda-tanda kebinasaan dan kesengsaraan seseorang adalah al-qaswatu fil qalbi, keras hati. Yang kedua wal jumud, kenyubudan seorang, keras, susah dinasihatin. Wa qillatul haya, dan tidak punya rasa malu. War-raghba fid dunya, dan dia itu cinta dunia. Wa tulul amal, dan dia itu banyak angan-angannya. Taib Pak, ini masih ada
kondisi yang ana harus stop sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ana langsung pulang ke pondok nih Pak, karena ada hal yang penting mendesak. Jadi insya Allah ini tema kita sudah habis. Insya Allah nanti kita akan membahas apa yang membuat Salman tertawa. Ada 3 hal, dan ada 3 hal pula yang membuat Salman apa? Menangis. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan kapan? Minggu depan insyaallah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.